Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah saudara yang saat ini begitu merindukan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara yang saat ini rindu Tuhan bekerja di dalam hidup saudara? Bekerja untuk menyelesaikan masalah saudara, bekerja untuk menyatakan mujizatnya di dalam hidup saudara, bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara merindukan Tuhan bekerja dalam hidupmu, maka dengar saudara, ada pesan suara Tuhan yang penting yang akan memberkati kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan bagi kita hari ini adalah dari Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa ada satu hal yang perlu diketahui oleh setiap umat-umat Tuhan. Ada satu hal yang perlu disadari oleh setiap umat-umat Tuhan, termasuk saya dan saudara. Sehingga kalimat ini diawali dengan penegasan kita tahu sekarang. Apa yang perlu diketahui oleh semua umat-umat Tuhan saudara? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana sebelumnya Paulus memberi penjelasan. Dia menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan, mujizat yang telah terjadi. Tetapi di sisi lain, Paulus juga menjelaskan ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Dan kemudian setelah menjelaskan tentang mujizat, berkat-berkat, lalu dia jelaskan juga tentang masalah, persoalan, dia lanjutkan dengan kalimat bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa saudara? Bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Allah tidak bekerja hanya dalam keadaan baik. Allah tidak bekerja hanya ketika segala sesuatunya baik-baik saja. Tetapi Allah turut bekerja dan tetap bekerja dalam segala situasi dan kondisi, baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan senang. Dan Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Artinya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu Allah turut campur tangan. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami beban berat persoalan dalam hidupmu, ketahuilah bahwa Allah turut bekerja di sana. Kalau saat ini engkau sedang mengalami keadaan yang begitu sulit, jangan putus asa, jangan lemah. Ketahuilah bahwa Allah turut bekerja, Allah turut campur tangan dalam situasi yang sedang saudara alami. Dan kemudian Paulus menegaskan saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jelas apa tujuan dia bekerja dalam segala situasi. Apa tujuan dia bekerja dalam situasi dan keadaan yang sedang kita alami hari ini? Apa tujuan dia bekerja dalam beban persoalan,
dan dalam segala situasi yang kita alami hari ini adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak hanya menonton, saudara, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang aktif, Allah yang bekerja dalam segala situasi kehidupan kita, dan Dia bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Dia akan ubah segala situasi untuk menjadi kebaikan bagi kita. Dia akan ubah segala keadaan untuk menjadi kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya, saudara, saat ini apapun situasi yang sedang saudara alami, tetap maju, tetap berserah kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, karena ketahuilah bahwa Allah saat ini sedang bekerja dalam kesulitan-kesulitan yang sedang saudara alami, dan Dia akan ubah semuanya itu untuk menjadi kebaikan. Bahkan kadang-kadang, saudara, kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Saat kita mengalaminya, situasi sulit yang kita alami, kadang kita tidak mengerti dan mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Tetapi kemudian jauh ke depan, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa oh, ternyata inilah maksud Tuhan, sehingga Dia izinkan kemarin apa yang terjadi. Demikian juga hari ini, saudara. Apa yang terjadi hari ini, satu saat saudara akan melihat, satu saat saudara akan sadar bahwa ternyata Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bahwa ternyata Allah mengubah segala situasi yang terjadi hari ini untuk menjadi kebaikan di masa depan. Dan kemudian, saudara, dilanjutkan kalimat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ternyata ada hal yang ditegaskan oleh Tuhan yang menjadi bagian kita. Ada hal yang ditegaskan oleh Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita mau dan kita rindu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa persyaratan? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Hidup mengasihi Tuhan. Karena dikatakan Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka yang mengasihi Dia. Jadi apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita harus tetap hidup mengasihi Tuhan. Jika kita rindu, Allah turut bekerja. Dan kalau Allah bekerja, maka semuanya akan menjadi baik. Saudara, seringkali yang terjadi adalah ketika keadaan sulit dihadapi oleh seorang anak Tuhan, akhirnya itu membuat dia jauh dari Tuhan. Hidupnya tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, tapi mulai hidup dalam dosa, mulai hidup dalam pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan kalau sudah hidup dalam dosa, itu sudah menjadi kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan hidup orang itu. Sedangkan kalau kita hidup mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, maka tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Bahkan di sana firman Allah menegaskan bahwa Allah turut bekerja, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya saat ini, saudara, hiduplah mengasihi Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan saudara, hiduplah mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat betapa dahsyat Allah bekerja. Apapun situasinya, apapun keadaannya, hiduplah mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat bahwa Allah mengubah segala situasi yang kita alami menjadi kebaikan. Buktikan saudara hidup mengasihi Tuhan. Lakukan tindakan-tindakan yang merupakan bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap hidup
melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap berdoa. Apapun yang terjadi, saudara tetap renungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara kerjakan, maka Allah akan bekerja dalam segala situasi kehidupan saudara. Dan kemudian dikatakan lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, selain hidup mengasihi Tuhan, ada hal yang lain yang ditegaskan di sini, terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya hidup menggenapi rencana Tuhan, hidup menjadi pelaku apa yang Tuhan rencanakan, hidup melangkah di dalam rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang akan mengalami Allah turut bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, kita melihat ke dalam Alkitab bahwa orang-orang yang tetap melangkah dalam rencana Tuhan, endingnya selalu baik. Endingnya selalu finishing well. Kita lihat apa yang terjadi kepada Yusuf. Sekalipun prosesnya begitu berat, sekalipun begitu luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Yusuf, difitnah, masuk penjara, bahkan sebelumnya abang-abangnya sendiri menjual dia, sebelumnya dia dimasukkan ke dalam sumur. Begitu banyak proses yang dihadapi oleh Yusuf, tetapi kita bisa melihat bahwa dalam semua proses itu Yusuf tetap hidup mengasihi Tuhan. Yusuf tetap melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Yusuf begitu paham akan hal itu, sehingga di endingnya dia berkata bahwa Allah bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dia berkata bahwa untuk satu rencana yang besar, pemeliharaan kehidupan manusialah Tuhan mengutus dia terlebih dahulu daripada keluarga-keluarganya ke Mesir. Dia paham akan hal itu, bahwa semuanya itu terjadi itu karena rencana Tuhan. Sehingga pada akhirnya Yusuf mengalami perkara besar, rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Hari ini juga demikian, saudara. Kalau kita rindu melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, mari melangkah, langkah demi langkah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Maka saudara akan melihat betapa dahsyat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Ketahuilah, kata firman Tuhan. Dan sekarang saudara perlu sadar, kata firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sulit keadaanmu, berat beban hidupmu, dengar, Allah turut bekerja di sana. Hadapi terus semuanya, jalani terus semuanya dengan tetap hidup mengasihi Tuhan. Hadapi terus semuanya, jalani terus semuanya dengan tetap hidup menggenapi rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari terus melangkah, saudara. Mari terus melangkah, hidup mengasihi Tuhan, hidup menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan ubah segala keadaan kita menjadi baik. Dia bekerja, dia campur tangan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu saat ini kita berdoa. Saya mau mendoakan saudara untuk Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara, dan untuk saudara tetap hidup mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Hari ini kami sudah diberkati melalui pesan suara-Mu, bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Engkau Allah yang bekerja dan campur tangan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sampai hari ini masih tetap bekerja, bahkan dalam situasi sulit yang sedang kami alami. Engkau Allah yang tetap turut bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau.
Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, sadarkan anak-anak-Mu ini Tuhan setiap saat bahwa Engkau tetap bekerja dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini untuk mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, supaya mereka mengalami perkara besar di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka tetap melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Ajar mereka tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mereka mengalami Allah bekerja menjadikan semuanya baik. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, silakan bagikan renungan ini kepada banyak orang, kepada keluarga saudara, kepada teman-teman saudara. Bagikan renungan ini melalui grup-grup media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Dan kalau saat ini saudara merasa diberkati melalui renungan ini meneguhkan iman saudara, dan saudara tergerak, saudara rindu untuk memberi persembahan syukur untuk mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini, silakan saudara lihat di bawah video ini saudara. Di sana sudah didaftarkan nomor rekening, di mana ke sana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara, tetap melangkah hidup mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.